Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saatnya gue penasaran memang dari dulu ketemu Pak Haji Andri, ngobrolin tentang journey spirituality-nya, perjalanan spiritual. Nah, Pak Haji, dipanggil Pak Haji itu mulai kapan, Pak Haji? Ini talk show, kira-kira 2 tahun lalu lah, mulai rame tuh. 2 tahun lalu? Jadi waktu saya syuting ini talk show, 3 tahun lalu malah. Jadi Sule itu manggil saya Ji gitu. Ji. Karena emang Haji. Dan jadi bahan gimikannya dia gitu. Iya. Dan itu akhirnya kebiasaan. Oke. Jadi awalnya tuh gimikan untuk kenapa? Untuk ngasih beban gitu. Lo udah Haji nih. Iya gitu. Iya. Lu misalnya lagi godain cewek nih, misalnya lagi ngayung-ngayung, gombal-gombal. Ji, inget Ji, lu kan udah Haji gitu. Gitu. Oh iya. Ya, kayak gitu. Jadi bahan-bahan jokes gitulah. Dan itu kena beneran, Om Andre. Maksudnya kena benar? Ya rasa betul gitu. Iya juga gitu. Iya, ada ini gitu enggak sih, karena gue pikir itu hanya candaan gitu kan. Iya. Dan gue juga kalau realitanya ya nggak mungkin lah juga kayak gitu. Enggak, maksudnya gelar haji itu beneran kemudian ngeresep sampai segitunya enggak? Karena kan iya sih, ada orang ya udah sih ya udahlah gelar haji gitu. Setelah haji itu ada itu enggak? Ada. Jadi kayak rem ya, kayak pakem gitu. Jadinya kita kalau mau melakukan apa gitu jadi mikir nggak enak juga ya. Nanti kan orang melihat saya tuh begini gitu ya. Jujur sebetulnya memang agak sedikit jadi ada berat juga ya membawa gelar haji itu kan. Walaupun sebetulnya banyak lah orang yang sudah mengalami. Cuman kan karena saya public figure. Dan kemudian komedi, entertain. Nah, jadi kan ya harus ekstra hati-hati. Tapi saya belajar dari Haji Bolot, Haji Mali. Walaupun dia udah senior, terus udah bergelar haji, terus orang tua juga gitu kan. Mereka fun, mereka biasa aja. Tetap profesional. Ketika dalam kamera, syuting ya profesional. Tapi begitu back to reality, jadi orang biasa, kita harus tetap hormat sama dia. Sebagai senior kita gitu. Dan dia pun juga menjaga dia sebagai seorang haji dan sebagai seorang senior gitu. Antara gitu depan dan belakang kamera lah ya. Iya. Gitu. Ada sesuatu yang berbeda. Akhirnya setelah Sule seling manggil itu, semua orang jadi sekarang manggil Pak Haji, semua gitu. Sampai sekarang ya, gue nggak minta dan gue nggak membentuk. Padahal itu sebenarnya gelar haji itu kan bikinan Belanda. Nah, saya baru tahu tuh. Itu bikinan Belanda untuk mendeteksi orang yang sudah pernah ke Mekah. Jadi ibarat kata dengan gelar itu ketahuan nih siapa aja yang udah pernah ke Mekah karena bisa dideteksi terus. Karena khawatir dia membawa perubahan dari sana. Membawa Iya. Hajj kalau di sana namanya Hajj. Iya. Itu sebetulnya panggilan atau sebuah gelar atau hanya sebagai tadi bentuk itu hanya di Indonesia sih. Artinya itu gelar dulunya Belanda untuk kayak mengontrol gitu, melihat. Karena kan ya itu tadi khawatir membawa perubahan pembebasan di tengah penjajahan. Karena kan haji itu kan orang bertemu dengan banyak orang. Kemudian terjadi silaturahmi yang besar. Kemudian terjadi perjalanan spiritual. Khawatir ketika pulang. Karena kan haji itu justru tolak ukurnya ketika pulang. Dia berubah enggak? Nah, khawatir perubahan dirinya itu membuat dampak sosial dan politik. Dengan ayo kita lawan penjajahan ini. Karena seharusnya Islam memang memberikan dampak sosial itu dan politik untuk kemudian membuat orang pro kepada mustadafin yang terdiskriminasi, membuat orang merdeka karena dilahirkan memang manusia merdeka, gak ada penjajahan dalam Islam dan lain sebagainya. Nah, itu sih yang dikhawatirkan, makanya dikontrol. Kalau ini udah Pak Haji, dilihat nih terus pergerakannya, dia ngapain dan lain sebagainya. Makanya gak ada tuh Pak sholat gitu, walaupun gue udah sholat gak ada ya. Gak ada Pak sholat, gak ada Pak zakat, Pak ngaji gitu. Pak ngaji gak ada. Nah, jadi haji itu tahun berapa? Aku haji itu 2011. 2011. Itu sama istri? Nah, tadinya sama istri. Saya daftar sama istri. Ternyata begitu hari H mau berangkat, rupanya istri itu baru melahirkan. Usia bayi saya baru 1 bulan. Oke. Gitu. Jadi akhirnya istri nggak berangkat. Digantikan ibu saya.
Oh. Saya berangkat sama ibu, rezeki Sama ibu. ibu, rezekinya ibu. Rezeki ibu. Akhirnya berdua sama ibu. Berdua sama ibu. Berdua sama. Di situ apalagi ibu sih emang udah lama menjanda ya. Iya. Saya waktu masih SMA ya saya udah meninggal. Jadi ketika berangkat berdua sama itu, ibu tuh, wah saya seneng banget. Bisa menunaikan ibadah haji sama orang tua saya satu-satunya. Iya. Bukan berarti nggak kepengen sama istri, tapi memang rencana Allah seperti itu. Iya. Istri saya baru melahirkan, bayi saya baru satu bulan, masih menyusui gitu Iya. kan. Jadi kayaknya ditinggal kok, kan lama, 1 Iya. bulan kan. Saya 25 hari waktu itu. Oh, 25 hari. 25 hari. Akhirnya ibu lah yang berangkat. Tapi di kejadian ini, tadinya di Indonesia saya berpikir saya yang akan menjaga ibu saya di sana. Pada saat haji ya kan, Iya. saya yang harus lindungi ibu saya, Iya. saya yang harus bawa dia gitu kan. Itu niat saya yang kuat. Kebalikannya ternyata di sana Ustaz. Ibu saya yang sehat walafiat, Iya. yang gigih dia, wah pokoknya nggak berhenti tiap ada apa namanya kesempatan untuk ke Ka'bah, dia ke Ka'bah. Iya. Dari hotel tuh tanpa janjian sama saya lagi. Iya. Sayanya kena cacar. Oh iya, malah kena cacar. Jadi waktu berangkat di pesawat itu, saya tuh udah mulai meriang. Wah, udah mulai meriang. Kenapa nih? Udah gelisah, tidur di pesawat udah nggak enak. Untung Ini pas berangkat. Pas berangkat, untung bisnis kelas. Jadi masih enak lah bisa rebahan. Tapi tetap nggak enak. Dikasih obat sama pramugarinya, obat paracetamol segala tetap. Rupanya udah mulai tuh. Apa virus cacarnya itu udah mulai masuk. Mendarat di Jeddah. Di situ juga saya udah tepar tuh. Kan rame dong kan, orang berangkat haji itu kan wah di sana rame, udah saya udah tepar. Akhirnya kita berangkat naik bis ke asrama. Waktu itu kita nginep di apartemen dulu. Jadi sebelum kita masuk ke tanggal hajinya, 2 minggu sebelumnya kita di apartemen dulu. Nggak nyampe 2 minggu lah, 9 hari pokoknya. Kita di apartemen dulu nih. Iya. Sekalian di situ manasik, kita ibadah di situ. Di Jeddah itu. Di dekat Ka'bah. Oh, di Mekah udah. Di Mekah tapi nggak jauh dari Mekah ada apartemen. Kita di situ. Tapi masih manasik di sana. Manasik nggak ada prakteknya tapi cuma Nggak ada, cuma teori ya, aja, apa namanya Teori aja. Teori-teori dan apa namanya ceramah-ceramah lah, kita sholat bersama gitu selama di situ. Tapi di situ saya bener-bener di kamar aja nggak berani keluar karena udah mulai keluar. Terus? Karena nanti kalau saya ini takutnya menular kan? Iya, menular dan orang risih Orang risih kan? ya. Ibu saya yang ngerawat. Ya Allah. Jadi saya kayak anak kecil lagi. Jadi ingat waktu saya kecil dirawat sama ibu saya. Dia yang salepin badan saya. Dia yang bawain saya air zam-zam, minum gitu. Dibeliin air zam-zam gitu. Nah, begitu hari H, kita mulai berangkat, pindah kita ke hotel di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Oke. Berangkat, itu juga saya masih belum sembuh banget. Walaupun udah berangsur-angsur ini, tapi masih merah-merah. Masih merah. Itu kalau cacar ke fisik ngaruh nggak? Kayak demam? Iya, itu gejalanya juga demam banget gitu. Nah, begitu masuk Mekah, kita umroh pertama. Oke. Tawaf pertama, Iya, tawaf kan? pertama. Ya kan begitu kan? Sebelum haji. Sebelum haji kan kita tawaf dulu. Nah, itu saya bilang, saya kuat nggak ya lagi begini badan. Bismillah saya bilang, saya pokoknya harus. Alhamdulillah kuat Ustaz. Begitu di sela-sela kita tawaf itu, terus kita kan Safa Marwah tuh. Safa Marwah. Paling dari kecil tuh kan. Iya. Di sela-sela itu kan ada banyak keran-keran buat air zam-zam kan. Iya. Saya ambil, saya mandi pakai air zam-zam. Sambil saya baca. Apa aja saya Doain, baca lah, apa saya aja. doain biar cepet sembuh lah. Bisa loh, alhamdulillah saya berhasil melaksanakan umroh yang pertama tuh, tawaf sebelum haji. Sebelum haji. Akhirnya terus ibu saya sampai, kamu kuat nak? Kuat tuh. Akhirnya berangsur-angsur sembuh. Akhirnya saya bisa melaksanakan haji yang kita wukuf. Semua Pokoknya semua yang haji itu saya jalanin. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Tapi akhirnya saya melihat ibu saya ngerawat tuh. iya. Bukan saya jagain dia, Betul. tapi dia akhirnya jagain saya. Jadi akhirnya sebenarnya bukan rezeki ibu, tapi rezeki lu Rezeki gua kayaknya. bisa. Kalau gua berangkat sama istri gua belum tentu mungkin. Iya. Ya kan? Artinya belum tentu kan istri gua juga punya kemampuan untuk jagain. Dan yang paling penting kan ya orang kan belum tentu dapat rezeki yang bisa berangkat ke Baitullah bersama ibunya ya. Karena kita tahu kan dalam Islam posisi ibu itu penting sekali. Betul. Surga di bawah telapak kaki ibu dan ridho ibu adalah ridho Allah gitu. Jadi berangkat dengan ibu tuh menurut gue sih Wah,
Karena tidak semua orang mungkin akan dapat kesempatan itu. Meskipun dia punya kemampuan finansial. Kadang secara fisik ibunya sudah tidak kuat. Atau bahkan seperti kasus ayah gue misalnya. Gue gak bisa berangkat, pengen umroh atau haji bareng ayah gue. Tapi gak bisa karena ayah gue itu punya fobia tempat tertutup dan kalau keramaian. Oh, dia kayak megap iya, jadi gak bisa naik pesawat dan gak bisa tawaf gitu. Jadi menurut gue itu pelajaran pertama, itu rezeki Om Andre sih, bukan rezeki ibu itu. Dan yang kedua, pelajarannya itu bahwa kekuatan utama, orang bilang haji itu ibadah fisik. Utamanya sebenarnya bukan ibadah fisik sih, tetap ibadah batin. Jadi ketika kita sudah punya niat yang tulus, bahkan ibu yang jauh lebih tua dari kita, justru dia lebih kuat itu dari kita. Saya bilang, karena niat yang karena besar. Niatnya. Dia begitu happy banget bisa naik haji gitu kan. Iya. Ya, yang itu memang yang diidam-idamkan dia. Yang kan? diidam-idamkan semua orang tua kan. Dia bisa berangkat haji dan sama gue lagi. Wah, gila. Dan ini juga kan, lu juga ketika sakit bisa melawan rasa sakit itu karena kerinduan kepada haji itu. Kan? Nah, ini lagi, Bang Andri. Ketika melihat Ka'bah. Ini baru saya mau ngomong. Itu tuh kita kayak melihat, kayak di film tuh kayak dari kecil, zeng. Ini pertama, sebetulnya sebelum haji saya udah pernah umroh 2 kali. Jadi udah pernah melihat Ka'bah. Tapi pertama kali melihat Ka'bah, itu perasaan karena beda lah saat musim haji itu keramaiannya beda. Kemudian Allah bikin suasananya juga pasti secara spiritual berbeda. Kalau boleh cerita sedikit, begitu masuk nih kita ke Masjidil Haram. Pelan dari jauh tuh udah mulai kelihatan titik Ka'bah. Kan agak jauh tuh terus turun ke bawah dulu masih turun ke bawah tuh. Dari Masjidil Haram sekarang kan udah diperlebar lagi, udah banyak. Kalau dulu tuh masih agak turun. Begitu lihat kecil, tong-tong gede-gede pas di depan mata saya tuh. Langsung saya otomatis, saya tersungkur, saya sujud, nangis, Bib. Sebelum tersungkur pun saya udah gak kuat tuh. Itu begitu luar biasanya tuh, energinya. Karena bayangin kita setiap hari sujud menghadap itu. Dan ini di depan mata kita. Biasanya kita lihat di sajadah. Di kaligrafi atau di foto-foto. Ini real, lihat di depan mata langsung. Waduh, Bib, rasanya senangnya. Emang bener ya cerita itu ya. Karena gue belum pernah ke sana. Aduh, Bib. Bener nih. Nah, itu kalau umroh kan. Pernah melihat Ka'bah saat umroh ya. Saat haji tapi berbeda. Nah, yang nggak ada di umroh adalah wukuf. Nah, banyak orang yang bercerita ke gue bahwa saat wukuf itu Tuhan berada 1 jengkal di depan dia. Seolah-olah Tuhan itu hadir di depan dia. Ada banyak pengalaman spiritual orang ketika wukuf. Karena banyak yang merasa wukuf itu puncak pengalaman spiritual seseorang ketika haji. Nah, kalau Bang Andri ada cerita wukuf nggak, Bang? Nggak, tetap banyak haru ya. Kalau saya sih banyak keharuan aja. Ya ingat semuanya lah ya. Itu sama ibu ya ketika sama wukuf? Ibu, cuman beda dikasih pembatas. Pembatas aja, tapi satu tenda. Satu tenda, gede kayak proton gitu. Tapi kita dibatasin ini laki-laki perempuan. Ya semua begitu pada saat wukuf kan, kita semua ya zikir ya doa apapun semua lah ya. Dari mulai sampai terbenam matahari maghrib. Jadi semua ngumpul tuh. Ustadznya ngasih ceramah, udah selesai gitu kita tangis-tangisan, kita saling salam-salaman segala macam di tenda itu. Jadi tadinya bayangan saya wukuf tuh kan, karena kita nggak tahu ya, kayak kita di dalam lapangan padang pasir gede gitu, panas-panasan gitu seharian. Kayak di mahsyar gitu. Enggak. Kita kayak bertenda aja, kayak camping gitu. Cuman ya ibadah di situ. Ibadahnya nggak putus 1 hari itu tuh. 1 hari penuh udah. Penuh itu tuh, 1 hari penuh. Doa semua. Semuanya. Yang lucu kejadian ini agak kocaknya gini. Jadi waktu kita di Mina, itu kan tempat toiletnya tuh toilet yang portable. Dan dalamnya tuh ya nggak proper, cuman selang tok. Iya. Keran selang udah sama tempat pembuangan hajat. Tapi ya begitu aja, nggak pakai yang duduk, kloset jongkok gitu. Iya, jongkok.
gitu sama selang udah, selang ini nih buat cuci mobil. Udah gitu doang. Dan itu yang ngantri banyak, jadi kalau orang mau masuk kamar mandi itu panjang antri di belakang. Memang ada beberapa sih. Iya, tapi kan tetap jumlahnya banyak banget orang kan. Orang banyak banget kan, jadi kita ngantri. Aku tuh gini dalam hati, ya Allah, ini kan kita 3 hari nih di Mina nih. Bukan kita meminta, kalau bisa saya jangan buang air besar deh gitu. Kalau buang air kecil masih bisa lah gitu. Jangan buang air besar deh gitu. Kesatu ngantrinya gue nahan takut gak kuat, nanti keburu brojol sebelum nyampe. Terus kalaupun udah masuk di toiletnya, nggak enak lah. Nggak enak rasanya tuh gimana ya tempatnya. Gue tahu rasa itu, karena gue dulu di pesantren kan gitu, tempatnya ditungguin. gimana gitu rasanya, gue buka celana gantung ini juga gimana. Terus kan pakai ini ribet kan kita. Pakai apa namanya? Ihram kan agak ribet gitu kan. Gue udah mati gue. Jangan sampai deh gue BAB dulu deh selama 3 hari deh. Bener lu? Enggak lu? Enggak. Beneran enggak, padahal makan normal, enggak, beneran enggak. Begitu selesai dari Mina, kita balik lagi ke Mekah, udah di hotel, baru gua BAB. Jadi doa sekecil itu pun ya keterima loh. Itu doa sedikit pun keterima loh. Tapi kenapa memilih doa yang sesederhana itu ya? Kenapa nggak doa yang lebih serius? Gitu sih. Sama pengalamannya itu tuh. Ada ini nggak? Jadi ketika di sana itu kan sudah terkenal banget, karena udah ya dari dulu kan Om Andre ini udah dikenal. Itu ada kejadian lucu. Nah, gue yang orang biasa aja capeknya minta ampun tuh Haji, apalagi kalau udah terkenal. Nah, jadi gini, gue akhirnya membuat itu sebagai sebuah ibadah. Iya. Karena gue ketemu jutaan orang. Bahkan dari Indonesia, seluruh Indonesia ada di sana. Pasti kenal gue. Iya. Ya gue akan pasti ngeladenin foto-foto. Tapi gue tetap banget, wah ini adalah bagian ibadah gue. Gak apa-apa, gue ladenin aja semua orang yang berfoto. Lucu gini, di depan Ka'bah nih. Gue baru datang, nyari tempat nih mau sholat. Gitu. Ini ada ibu-ibu lagi, ya Allah maafkan saya, lagi nangis dia lagi di bawah. Terus gue lewat depannya, bisi gitu kan, mau cari tempat. Dia lagi gini, enggak gue. Lah, iki si Andre, koncornya Sule. Enggak dari mulai nangis itu tiba-tiba cuma, lah iki si Andre, koncornya Sule. Langsung ke-trigger dong dia. Trigger dia. Gue langsung gini, doa dulu Bu, doa dulu. Gue gituin lagi kan, takutnya jadi ke-distract kan. Bu, doa dulu Bu. Aduh, gue lewat lagi aja. Itu orang, lah iki si Andre, koncornya Sule. Lagi sedih-sedih lagi, wah. Iya, emang kadang orang gitu ya. Artinya dia kayak sholat, gue sering bilang. Sholatnya ke Allah, sujudnya ke Allah, tapi nyembahnya ke makmum kadang. Kalau ada makmum dibagus-bagusin suaranya. Kadang kita masih riak-riak aja, masih nggak fokus, nggak. Ada lagi nih. Habis sholat di Makkah di Masjidil Haram, gue balik ke hotel, masuk ke lift. Kebetulan hotel gue tuh kan satu lantai sama mall. Jadi nama hotelnya apa gue lupa. Pokoknya itu ada gambar di atas itu jam gede gitu lah. Itu kan mall juga, ada mallnya di sini. Ada mallnya. Jadi kita naik lift, ketemulah nih sama jamaah-jamaah yang lain. Gue lagi pakai baju apa namanya ihram. Udah biasa. normal. Udah selesai sholat itu gue masuk ke lift. Terus ngeliat dia tanya, Andre mau kemana? Mau naik haji? pakai ditanya mau kemana? Udah tahu lagi dia mau kemana haji. Dia ketawa. Ini juga yang penting biasanya orang rasakan, Pak Haji. Ketika ziarah ke makam Rasulullah. Nah, ini kan suasana Maulid Nabi juga. Ini saya cerita lagi. Alhamdulillah saya dikasih rezeki luar biasa. Saya bisa sholat persis di depan makam Rasulullah. Padahal itu kan biasanya antri suruh cepat kan, nggak boleh berhenti kan? Nggak diganggu, saya suruh, waduh, biasa. Persis depannya. Iya. Waduh, seneng banget saya. Bayangin. Di Raudhah tuh namanya Raudhah. Raudhah. Yang karpetnya itu yang warna hijau, jadi yang paling depan. Iya. Gitu. Kalau orang masuk situ susah kan, wah, desak-desakan. Ketika nyium Hajar Aswad juga alhamdulillah, Ustaz, Pak Habib. Gak ada yang ganggu-ganggu, dia bilang, saya lama, saya cium. Jangan-jangan ada yang ibu-ibu tadi yang jagain. Jangan-jangan itu.
Tapi itu ya, bahwa itu semua soal pengalaman spiritual ya. Jadi apa? Aku gak bayang tuh. Ibu saya pun bisa makamnya nyium. Rasul. Ibu saya juga bisa nyium. Padahal kan orang bilang jangan dipaksa ya. Iya, pasti. Karena itu pasti di dalam tuh putarannya kan luar biasa dan dorong-dorongannya luar biasa kan. Jadi kalau yang nggak kuat nggak usah. Tapi saya begitu mau masuk ke pusaran itu saya cuma Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau coba. Saya masuk, saya udah ikutin aja. Saya masuk, saya nggak dorong-dorong, nggak saya ikutin aja badan saya. Nyampe. Saya ikut tuh, saya pegangin. Tapi subhanallah, semua orang itu ketika haji atau umroh, mereka kembali dengan cerita bahwa mereka adalah orang paling beruntung. Artinya Allah atur tuh. Dia diatur ya. Artinya semua seolah-olah, wah alhamdulillah saya beruntung bisa ini, bisa itu. Ada yang bisa cium Hajar Aswad, ada yang nggak bisa cium Hajar Aswad tapi bisa dekat di makam Rasul. Allah atur agar ketika pulang semua punya kisah yang menarik. Satu hal nih Beb, kita nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Ini benar kejadian. Waktu saya umroh, mau nyium Hajar Aswad juga. Teman saya nih, saya udah pulang nih ke hotel. Udah, dari mana? Dari itu habis nyium Hajar Aswad, alhamdulillah dapet. Oh, nyium Hajar Aswad, gampang lah, ngomong gitu, gampang lah. Soto ini orang ini, belum pernah dia, dia udah ngomong, oh gampang lah. Dia merasa badannya kecil, kurus, jadi kayaknya gampang. Begitu dia pulang nih dari sana, gue lihat nyium Hajar Aswad yang nggak dapet, kakinya bonyok-bonyok. Iya, emang nggak bisa dibikin-bikin gitu. Jangan sombong nih makanya Iya. ya Allah langsung. Itu masih secara lahir, belum secara batin ya. Ada yang udah nyium tapi nggak dapat apa akhirnya. Nah, gitu Bib. Seni. Ini orang ya. Seni merayu Tuhan. Wah keren banget buku ini. Sampai saya tersadarkan. Bukunya Husain Jafar Al-Ahdan. Biasa. Alhamdulillah. Saya udah dapat loh. Saya belum. Belum dapat. Belum. Wah. dia tiba-tiba datang terus ini bukunya Husain Jafar seolah-olah gak ada gua gitu. Iya, santai aja ya. Enggak. Ada beliau di samping. Penulisnya ada beliau di samping. Saya udah dapat, Pak Ji. Iya, jadi kemarin ketemu Pak Ji. Jadi saya kasih dulu ke Dasti. Ya, parah. Biar Dikasih, Bib. agak tercerahkan ya. Saya juga mau lah. Nah, yaudah nih. Lu udah baca kan? Baru baca nih yang disekat, Bib. Belum hatam. Oh iya, yang disikat. Belum hatam, udah kayak baca Quran ya. Tapi lu bisa baca kan? Alhamdulillah. Lu biasa baca apa nih? Ada stuntman yang bacain saya ketemu. Oh, ada stuntman. Ada yang bacain. Oh, apa? Stand in. Itu yang Pemeran audiobook. pengganti. Audiobook. Iya. Bisa Yang ya. ditutur pakai pulpen. Iya. Oh, Baca oke, pakai oke. stuntman. Jadi ini judulnya Pak Haji, Seni Merayu Tuhan. Tuhan. Ini gue bicara di sini bahwa ibadah itu utamanya bukan hanya soal ritual saja dijalani secara fisik, tapi ia adalah seni untuk merayu Tuhan. Karena Tuhan bilang yang menyebabkan kamu masuk ke surga, kata Nabi Muhammad nih, bukan amalmu utamanya, tapi rahmat dari Allah. Jadi semua ibadah termasuk haji tadi itu dijalani sebagai seni untuk merayu Tuhan, mengetuk pintu rahmatnya. Mau haji 10 kali tapi kalau tidak dijalani dengan hati sebagai bentuk upaya merayu Tuhan, ya percuma juga. Tapi walaupun kita tidak pergi ke sana, tapi kita betul-betul punya keinginan, atau ketika kita ke sana sekali aja tapi kita betul-betul menundukkan diri kita kepada Allah di sana, yaitu akan menyebabkan kita jadi haji yang mabrur. Jadi sholatmu, semua ibadahmu itu adalah seni merayu Tuhan. Lakukan dengan kehadiran seolah-olah bahwa Tuhan hadir di depanmu dan kamu merayu dia agar mendapatkan koin rahmat lah dari Allah. Itulah buat Pak Haji dulu lah. Saya dulu lah. Nanti Selesai kalau kita kapan kan ya? sering ketemu. Ya, elah, saya belum dapat buku. Sarung sih oke udah. Ini kan Oh sarung iya kan nanti udah kasih tadi sarung sama nih. adem banget ini Adem, sarungnya. adem. Adem. Wah. Saya baca piritan doang, Bib tadi. Baca apa? Baca baru spirit. Ente ngomong-ngomong pernah umroh? Wah, manasik udah. Di mana Manasik doang. Oh iya, Pondok manasik. Gede. Tapi Pondok yang Gede. saya cari itu memang Kok bisa manasik ente? Nggak mau Manasik. umroh kok udah manasik aja? manasik dulu pas lempar jumroh pakai sukro. Beneran, Pakai sukro? pakai sukro. Pas manasik? Manasik. Kaca sukro. Kacang sukro. Kok bisa pakai kacang sukro? Kan mubazir Anda jadinya. itu waktu praktek TK. Oh, TK. TK. Dan yang saya harapin apa? Dapat kamera Pondok Gede. Patung Sping.
Oh, Candi Borobudur. iya. Iya. Kamera pondok gede. Iya, iya. Dalamnya ada patung sping ya. Iya, yang di gini kercek ya. Cek Cuma muter lagi, ya. cek lagi, muter. Oh, Ngarepin itu, Bib. Wah, tapi belum ke sana. belum pernah. Iya. Alhamdulillah Pak Haji Andre mengajak kita ke sini. Amin, bahwa amin. ada tujuan sesuatu yang baik. Insya Tentu saja Allah. memberangkatkan. Iya kan? Insya Allah, amin. Insya Allah, doain ya. Amin, iya. Doain, insya Allah. Doain, Ada rezeki, doain. insya Allah. Tapi kalau saya agak ragu memberangkatkan Dusty. Takut di sana meleng-meleng nanti. Aduh, mana kamu renang? Nih mana saya air? pengen banget ngajak dia nih, pengen saya kasih minum susu onta. Onta kan dia kan tahan sama panas, tahan sama yang Nah. kering-kering ya. Itu. Saya kan orangnya gerahan ya. Siapa tahu bisa lebih awet kalau udah minum susu itu. Benar. Siapa tahu nanti nggak batuk-batuk juga. Kayak Iya. punggung Rossi kan ya onta ya. Nah, Punggung Rossi. Punggung Rossi. Ya udah ya, ini udah bagus-bagus tadi Anda datang agak biar. Makasih ya, Bet. Oke. Bukunya keren banget nih, seni Keren Bali banget. Tuhan. Nanti aku baca-baca nih. Alhamdulillah. Makasih. Terima kasih Pak Pak Haji. Haji. Sama-sama. Dustin, makasih ya. Makasih juga Bib. Mau berenang Jangan lagi? cu- Mau berenang lagi? Hah? Wah, jangan dong. Ini udah continue. Entar ini basah siapa yang mau ganti lagi? Nanti buat sholat juga nih, jangan buat ganti kalau celananya basah doang. Oh iya, pastinya nih. Wah, kebetulan udah ada panggilan. Oh, iya. sholat ya. Sholat ya. Sama pencipta. Yuk, kita langsung Bisa laksanakan. Oke. Thank you. Thank you. Assalamualaikum Thank you, warahmatullahi wabarakatuh.